Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kang Triana. Nah, di channel ini berisi tentang seputar informasi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Teman-teman, untuk hari ini saya akan membahas mengenai bantuan sosial, yaitu tentang PKH maupun BPNT yang beberapa hari ini sedang ramai. Mengenai untuk penyaluran bantuan sosial itu hanya diberikan untuk rentang usia 40 tahun dan 60 tahun untuk program BPNT dan juga PKH. Lantas bagaimana nasibnya kepada para KPM yang usianya di bawah 40 tahun? Nah, maka dengan itu saya akan membahasnya mengenai fakta-fakta tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, yaitu oleh Ibu Risma, mengenai aturan terbaru skema dalam penyaluran bantuan sosial khususnya untuk PKH dan BPNT di tahun 2022 ini. Nah, jadi teman-teman, dalam beberapa waktu yang lalu Kementerian Sosial telah mengeluarkan keputusan Menteri Sosial mengenai berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT untuk tahap dan periode selanjutnya. Nah, di dalam aturan tersebut ada beberapa hal-hal yang berubah mengenai penyaluran bantuan sosial, utamanya untuk para KPM, BPNT, dan juga PKH. Akan membahasnya terutama poin-poin terpenting yang berkaitan dengan para penerima bansos tersebut ya. Nah, teman-teman, jadi saya akan membacakannya poin-poinnya yang wajib teman-teman ketahui mengenai aturan terbaru mengenai bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahap dan periode selanjutnya. Jadi di sini ada sebuah keputusan dari Menteri Sosial Republik Indonesia pada nomor 101/HUK tahun 2022 tentang pelaksanaan program sembako dan juga program keluarga harapan. Nah, ini merupakan keputusan Menteri Sosial ya untuk program sembako dan juga program PKH. Nah, kemudian setelah saya baca-baca ada beberapa poin yang berubah mengenai penyaluran bantuan sosial PKH BPNT sebelumnya ya. Jadi pada tahun yang lalu ya ada beberapa yang berubah dengan nanti kedepannya terhadap program-program bantuan sosial yang ada di lingkup Kementerian Sosial. Nah, jadi teman-teman, saya akan membacakan poinnya, yaitu di bagian kelima bahwa dikatakan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga itu mengenai program sembako dan juga program PKH meliputi A. Kepala keluarga berusia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun atau keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia atau disabilitas. Nah, jadi teman-teman, di dalam poin tersebut dikatakan bahwa penerima sembako dan juga PKH itu rentang usianya dari 40 sampai 60 tahun. Ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial ya, yang beberapa waktu sudah dikeluarkan dan juga ditetapkan dan disahkan untuk kedepannya harus diikuti di dalam program PKH dan juga PPNT. Nah, sekarang kita bahas bagaimana untuk nasib KPM yang berada di bawah rentang usia 40 tahun. Nah, itu seperti apa? Untuk hari ini di dalam video ini saya itu akan membahas mengenai aturan yang secara umum dulu ya. Jadi secara melihat dari langsung keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial, bahwa jelas dikatakan di sana untuk kedepannya para penerima PKH itu dan juga sembako itu hanya diberikan kepada keluarga yang rentangnya usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Nah, itu udah jelas ya, dan kedepannya
pasti akan diterapkan, tapi tidak tahu ya ini sudah mulai di tahap ketiga atau seperti apa ya. Yang jelas aturannya sudah keluar, nanti kita lihat informasi selanjutnya dari Kementerian Sosial ya. Nah, kemudian saya juga di sini akan membahas mengenai gambaran tentang aturan terbaru di dalam belanja sosial, program sembako dan juga PKH Rutilahu di dalam Kementerian Sosial. Nah, mungkin di sini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana pembagiannya, bagaimana skema terbaru itu di dalam penyaluran bantuan sosial. Nah, jadi bagi para KPM ya yang sebelumnya masuk ke dalam program PKH, kemudian usianya masih di bawah 40 tahun, pasti banyak yang bertanya apakah mereka dihapus atau dicoret. Nah, di sini saya akan menggambarkan sedikit ya mengenai perubahan program-program bantuan sosial di Kementerian Sosial. Nah, jadi ada 3 direktur jenderal di Kementerian Sosial. Yang pertama yaitu Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, kemudian yang kedua ada juga Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan yang ketiga yaitu Pemberdayaan Sosial. Nah, jadi nanti akan dipetakan, kemudian akan disesuaikan para penerima bantuan sosial itu sesuai dengan umurnya, akan dikelompokkan. Nah, kemudian saya akan menggambarkan sedikit ya. Yang pertama yaitu di Direktur Resos ya, Rehabilitasi Sosial. Ini bisa terdiri dari anak, kemudian juga disabilitas dan juga lansia. Nah, tentunya di sini ada keterangan bahwa anak, kemudian disabilitas dan lansia ini mereka itu tanpa keluarga ya, berarti bisa saja anak itu merupakan anak terlantar ya, yatim piatu ataupun tidak berada di dalam keluarga. Kemudian juga disabilitas sama ya seperti itu, dan juga lansia juga ya, lansia terlantar, lansia tersebut tidak berada di dalam keluarga. Nah, itu masuk ke dalam bagian Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Nah, kemudian untuk program BPNT dan PKH itu berada di dalam Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, jadi direktur ini mengatur mengenai pelaksanaan program BPNT dan juga PKH. Nah, yang terdiri yaitu anak, kemudian disabilitas dan juga lansia. Nah, kemudian ada keterangan di sini berada di dalam keluarga yang usianya 40 sampai dengan 60 tahun. Nah, jadi ini jelas untuk aturan terbaru mengenai program BPNT dan juga PKH itu berada di dalam satu direktur jenderal ya, yaitu di Linjamsos, dan berada di dalam keluarga yang rentangnya 40 sampai 60 tahun. Nah, kemudian di direktur yang lainnya yaitu Pemberdayaan Sosial. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan direktur yang menangani tentang pemberdayaan sosial. Nah, sehingga di sini dikatakan untuk keluarga muda yang di bawah usianya 40 tahun. Nah, berarti yang tadi sebelumnya mereka masuk ke dalam program PKH, kemudian bisa saja masuk ke dalam program di Jen Sos ya teman-teman, untuk keluarga muda yang di bawah usianya 40 tahun. Nah, jadi ini mungkin penalaran saya untuk bagi KPM sekarang, PKH BPNT yang di bawah usia 40 tahun, bisa saja mereka karena usianya kan di bawah 40 tahun itu masih produktif, masih bisa bekerja ya. Jadi pemerintah menginginkan mereka itu tidak hanya dibantu langsung uang ya. Jadi mereka itu diharapkan diberdayakan terlebih dahulu mengenai keahlian mereka, kompetensi mereka ya.
dan juga keterampilan mereka diarahkan dan diberdayakan supaya mereka dapat berfungsi sosial dengan baik, sehingga keluarga muda ini tidak lagi masuk ke dalam kriteria penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT. Karena di sini sepertinya saya lihat BPNT dan PKH itu khusus untuk keluarga yang 40 sampai 60 tahun atau keluarga yang sudah tidak bisa produktif, sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, sehingga itu yang tercover program BPNT dan PKH. Memang jelas ya di lapangan juga seperti KPM yang saya dampingi itu masih ataupun banyak ya yang usianya masih muda, usianya masih 30-an, bahkan 20 26 juga masih ada, 27, 35 itu masih ada. Nah, itu masih banyak. Nah, kemungkinan dan memang pemerintah itu melihat mereka itu seharusnya masih bisa diberdayakan, masih bisa diberikan keterampilan supaya mereka dapat bekerja ya, masuk ke dunia pekerjaan dan tidak terus mengharapkan, tidak terus mengandalkan bantuan sosial PKH. Jadi seperti yang saya ketahui untuk di Dirjen Daya Sos ini, pemberdayaan sosial ini, seperti biasa mereka itu diberikan pelatihan, diberikan keterampilan ya, seperti program-program yang sudah sebelumnya itu seperti KUBE. Nah, seperti itu yang diberikan untuk keluarga yang muda. Nah, teman-teman, itu saja mungkin untuk video hari ini mengenai isu-isu tentang penerima bansos PKH BPNT itu hanya untuk 40 tahun dan sampai dengan 60 tahun. Tapi sudah jelas ya dengan keluarnya keputusan menteri tersebut, tidak ada lagi yang bertanya mengenai apakah mereka dicoret ataupun tidak. Yang jelas nanti kita lihat ke depannya. Mungkin nanti saya akan buatkan lagi informasi mengenai ini tentang spesifik bagi penerima bansos itu, apakah mereka dicoret ataupun tidak ya teman-teman. Makanya pantengin terus di channel saya, nanti kedepannya saya akan terus informasikan terupdate mengenai bantuan sosial PKH ya. Untuk hari ini saya pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.